Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan ayat 69. Sesudah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, "Adakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Semangat takut akan Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, satu pertanyaan untuk kita. Semangat apakah yang mendasari hidup yang sedang Anda jalani? Sebagai umat beriman maupun sebagai biarawan-biarawati, pertanyaan ini menurut saya sangat mendasar. Kita perlu memeriksa semangat apa yang sedang kita bangun dalam hidup. Karena ada berbagai motivasi kita menjalani hidup. Misalkan ingin sukses, ingin bahagia, ingin kaya, dan berbagai hal yang membuat kita bersemangat mengejar hal tersebut. Saya kira kita perlu menjawab hal ini secara pribadi pun bersama, karena motivasi atau semangat dasar itu sangat menentukan buah yang akan kita hasilkan dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, pertobatan Paulus membawa berkah bagi jemaat perdana. Jemaat itu mulai bertambah banyak dan dibangun atas semangat takut akan Tuhan. Inilah semangat awal keberimanan kita, semangat awal kekristenan kita. Kita beriman karena takut akan Tuhan, bukan hal lain. Perjalanan waktu perlahan-lahan mulai mengikis dasar iman ini. Ada yang mau beriman untuk sukses dalam hal-hal duniawi. Kisah para rasul meninggalkan pesan kuat untuk kita dalam membangun semangat beriman, yakni takut akan Tuhan. Kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita dari kematian menunjukkan bahwa Tuhan sendirilah yang berkuasa atas hidup kita. Maka jika kita diminta untuk membangun iman atas dasar takut akan Tuhan, karena Tuhan memiliki kuasa atas hidup dan mati kita. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa iman akan Allah itu dasarnya adalah karena karunia Tuhan, bukan karena pilihan pribadi atau kesuksesan perjuangan kita. Perjuangan kita sebenarnya adalah untuk sampai pada keyakinan bahwa Tuhanlah yang memilih dan memanggil kita. Maka kita perlu memelihara iman ini sebagai karunia Allah.
Orang-orang beriman yang kemudian bangkit atas nama agama, melakukan berbagai tindak kekerasan dan kejahatan, menjadi mungkin karena iman tidak dilihat sebagai karunia Allah, tetapi sebagai milik pribadi, hasil perjuangan dan kerja keras dirinya. Jika kita sadar bahwa iman itu adalah karunia Allah, maka kita akan membangun iman itu di atas dasar takut akan Tuhan. Apapun yang kita jalani dan lakukan di atas dunia ini, selalu harus dalam semangat takut akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman yang dibangun di atas dasar takut akan Tuhan tidak akan pernah membuat kita meninggalkan Tuhan ketika kita dihadapkan dengan tanggung jawab yang harus kita jalani. Banyak orang meninggalkan imannya akan Tuhan karena iman dirasakan tidak memberi kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan berbagai hal serupa. Marilah kita kembali kepada semangat awal jemaat perdana yang membangun iman kita di atas dasar takut akan Tuhan. Hal inilah yang akan membuat kita bertahan dalam menjalankan bukan hanya hal-hal yang berbau iman atau rohani, tetapi juga dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita di dunia ini. Semua jika dijalani dalam semangat takut akan Tuhan, maka dunia kita akan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.